masukin return cost-nya. Udah, nih gambar time seriesnya gini. Udah tuh, habis itu kita split jadi data training, data testing. Nah di sini pakai 80%, 20%. Jadi copy datanya training sebanyak sampai yang 96. Testingnya 97 sampai 120 taruh di testing. Oke, kan training testingnya 80%, 20%. 80% dari 120 kan 96. Nah itu 96 data yang atas copy di variabel baru namanya training. Terus dari 97 sampai 120 itu copy di variabel baru namanya testing. 96 sampai 96 training, sisanya testing. Jadi data testingnya cuma 24. Udah? Oke, habis data training testing, kita bakalan ngelatih datanya kan pakai data training. Yang pertama itu dia harus stasioner. Stasionernya ada terhadap varian sama terhadap mean. Kalau stasioner terhadap varian itu pakainya control chart, box transformation. Terus ini yang dimasukin data training, subgroup size-nya 1. Jadi dia dibaca data individu. Udah, di oke. Terus itu muncul ini kan, rounded value-nya 1. Berarti dia udah stasioner terhadap nilai varian. Nah, kalau belum stasioner terhadap varian, misalnya kalian kemarin ada yang nyoba nilainya 0,5 atau 0,4 gitu, itu berarti harus ditransformasi. Cara transformasinya gimana? Ini control chart, box transformation. Ini kan udah kan? Itu di option. Habis itu ini di store di, misal mau aku store di C10 gitu. Nah, ini berarti setelah ditransformasi itu hasilnya di sini. Habis itu kalian cek lagi. Ini nggak usah di store lagi. Ininya diganti di yang C10. Ini kalau misal rounded value-nya nggak 1 ya. Kalau 1 kan berarti udah stasioner terhadap varian. Nanti iya harus 1. 1,0. Nah berarti ini artinya dia udah stasioner terhadap varian. Berarti kan tetap kan pakai data training yang awal tadi kan, nggak usah ditransformasi. Nah, di situ Coba. dia stasioner terhadap mean. Stasioner terhadap mean kan kita melihatnya pakai ACF. Berarti munculin gambar ACF di data training. Ini ACF-nya. Stasioner apa enggak? Stasioner enggak? ACF kalau misalnya dia turun lambat, berarti kan dia nggak stasioner. Ini karena dia udah turun cepat, itu habis itu dia cuma yang signifikan leg 1, leg 2-nya signifikan dikit kan. Jadi dia udah stasioner berdasarkan ACF. Nah, kita ngeceknya harus pakai uji stasioner terhadap mean itu pakai augmented Dickey-Fuller test. Ini diambil training. Terus udah, ini nggak ada yang diubah, di oke. Nah, H0-nya kan dia tidak stasioner. Berarti kalau tolak H0 berarti dia stasioner. Jadi ini karena dia p-value-nya udah 0,0, berarti kan dia udah reject null hipotesis kan, itu ada tulisannya data appears to be stationary. Berarti dia nggak super differencing, berarti dia udah stasioner. Nah ini kalian kalau mau lihat gambar ACF sama PACF-nya. Udah, nah kalau mau dibuat laporan, kalau mau bikin gambar PACF-nya bagus, ini di time series, terus partial autocorrelation. Udah, habis itu karena udah stasioner terhadap mean dan varian, sekarang kita melihat dia modelnya apa aja gitu. Kalau berdasarkan gambar, kira-kira model yang mungkin apa?
signifikan kan 1, PHCF-nya 1. Itu berarti karena dia nggak support differencing tadi, berarti kemungkinan modelnya itu A5 101. Tuh, nah terus kalau kalian mau, biasanya Bu Dina sih minta kemungkinan 5 model ya. Kalau kalian mau forecast pakai base A5, forecast base A5 training sudah. Nah ini nanti muncul model yang dia itu berdasarkan nilai AIC-nya itu diurutin dari yang terkecil. Ini kan model yang di sini 101, 200, 100 gitu. Cara bacanya P-nya AR, I-nya berarti MA. Udah? Iya, tapi sesuaiin sama time series-nya ya. Gambar ACF-ACF-nya. Soalnya kadang di sini tuh ada modelnya, tapi kalau ACF-ACF-nya kayak nggak menunjukkan model itu. Tuh. Sekarang ini berarti 101 ya. Kita coba 101. Berdasarkan gambarkan tadi juga 101. Time series A5 training ini 101. Ya. 101. Nah, sekarang ada estimasi uji signifikansi parameter. Dia kan signifikan kalau misal dia kurang dari 0,05 kan. Ini. Nah, ini AR-nya kurang dari 0,05, MA-nya juga kurang dari 0,05. Berarti dia udah signifikan, parameternya udah signifikan. Berarti dia modelnya boleh dipakai. Dia kalau nggak signifikan modelnya nggak boleh dipakai ya. Jadi dieliminasi. Terus habis itu sekalian aja sambil uji diagnostik residual. Dia kan harus white noise. Jadi dia harus gagal tolak kan. Nah ini p-value-nya kita lihat di lab 12, 24, 36, 48. Itu dia p-value-nya lebih dari 0,05. Berarti dia udah gagal tolakan 0. Berarti dia udah white noise model ini. Udah. Sekarang berarti kan kurang asumsi normal kan. Distribusi normal kan residualnya. Ini balik ke ARIMA tadi. Ini modelnya tetap 101. Habis itu di storage, residualnya dicentang. Oh sama fit ya. Residual sama fitnya dicentang. Oke. Dan ini residualnya kan udah muncul. Habis itu di stat, basic statistik, normality test. Ini kita pakai yang ini residual yang tadi. Ini terserah mau pakai Anderson Darling, Ryan Joyner atau Kolmogorov-Smirnov. Nanti kalian cari jurnalnya. ARIMA tuh lebih cocok pakai apa? Udah. Nah kalau ini berdasarkan ini dia kan lebih dari 0,1. Kan H0-nya dia berdistribusi normal. Berarti kalau gagal tolak kan berarti dia berdistribusi normal kan. Beda. Berarti model 101 dia udah signifikan parameternya, terus dia memenuhi uji white noise, dia juga memenuhi asumsi residualnya berdistribusi normal. Berarti dia bisa dipakai ke evaluasi model. Nah terus kalian coba itu ke 5 masing-masing model ya. Semua ini nanti dites. Nanti kalau yang dia nggak lolos uji signifikansi parameter langsung dieliminasi. Ntar dieliminasi lagi di residual. Misal dia signifikan tapi album boxnya nggak memenuhi, itu ntar dieliminasi lagi gitu. Nah nanti yang ada di evaluasi model yang dia berdistribusi normal, yang dia white noise, dan yang dia signifikan. Nah terus habis itu buat evaluasi model kan biasanya pakai MAPE, AIC, sama RMSE dan lain-lain banyak kan itu evaluasi kriteria evaluasi model. Cara evaluasi modelnya gimana? Kan tadi kita punya data training. Nah, modelnya 101. Evaluasi modelnya itu kita pakai ini data training 101. Kita forecast sebanyak data testingnya. Kan tadi kita punya 24 data testing. Jadi kita mau membandingin hasil forecast kita ini sama data testing kita. Kan data training kita cuma 96. Kita mau melengkapin dari 97 ke 120 itu, nanti dibandingin sama data testing yang dia juga jumlahnya 24 tadi gitu. Ini aku taruh di C5. Udah. Ini
hasil forecast dari 101. Udah. Nah, di situ kalau kalian mau bikin plot buat kayak kan kalian punya model, jadi nanti itu modelnya itu bikin kayak apa ya, Y topinya kan, prediksinya kan dari 96 data tadi. Nah itu nanti dicentang, yang di Arima tadi dicentang, nanti plotnya keluar di sini. Ntar bikin grafiknya. Ini terus pakai sheet sama data training. Nah ini, jadi nanti kalian bisa tahu, kayak kalian bisa bilang di laporannya kalau fitnya kita, modelnya kita itu dia cukup mengikuti data trainingnya kan, kayak cuma selisih, tapi dia bisa baca kayak kalau lagi naik dia juga ikut naik, kalau lagi turun dia juga ikut turun. Terus udah kan tadi udah tuh distribusi normal, terus kita lanjut ke evaluasi model. Nah evaluasi modelnya itu pakai data yang 24 tadi sama data testing. Kita ke Excel. Ini di copy forecastnya sama data testingnya. Habis itu rumus MAPE kan ini Y min Y topi per Y. Y-nya nilai aktual, Y topinya nilai prediksi. Berarti ini forecastnya. Tadi yang 24, ini data testingnya. Jadi cara evaluasi model itu melihat dari errornya. Jadi data Y min Y topi berarti nilai aktual, berarti testing dikurangi sama forecast absolutnya, terus ntar dibagi sama nilai testingnya. Terus ntar ini kan di drag kan, berarti nanti ada 24 ini. Nah terus rata-ratanya ntar dikali 100. Nah itu hasilnya nilai Ngantuk Pak? Ngantuk aja. bisa kayak gini ya. Ya ini hasilnya harusnya gini ya, itu datanya karena 34. Ini aku pakai data BPKA kemarin, ini nilai aktualnya sama nilai forecastnya, terus ntar ya udah di absolut terus